Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama kakak Rosma 19. Di sini kakak akan mengajarkan adik-adik tentang kesadaran cetak. Jadi di sini kesadaran cetak ini membahas tentang aturan buku dan penulisan. Aturan buku ini memperkenalkan tentang bagian-bagian seperti aturan dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sedangkan untuk aturan penulisannya memperkenalkan juga tentang apa saja bagian-bagian yang harus dipahami dalam sebuah tujuan. Jadi kemudian adik-adik kita masuk ke dalam aturan buku fiksi dan non fiksi. Nah, kemudian adik-adik kita akan sebelum kita akan memperkenalkan buku fiksi, di dalam buku fiksi ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu di depannya ada sampul depan, kemudian ada sampul belakang juga. Kemudian di dalam ini ada sebuah judul. Ini adalah yang dimaksud dengan judul. Kemudian di sini ada gambar. Di gambar ini juga, dalam buku fiksi ini juga, dalam gambarnya ada juga sebuah halaman. Halaman 4, 5, dan sebagainya. Kemudian adik-adik kita akan masuk ke dalam buku non-fiksi. Dalam buku non-fiksi ini adalah sebuah buku yang berbahas tentang fakta-fakta. Salah satu ceritanya adalah di sini adalah buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini adalah sebuah buku mata pelajaran. Nah, dalam buku mata pelajaran ini, dalam buku non-fiksi ini juga ada dibilang sampul depan. Ini yang disebut dengan sampul depan. Kemudian ada sampul belakang. Kemudian dalam buku non-fiksi ini ada juga halaman judul. Ini disebut dengan halaman judul. Kemudian dalam halaman judul ini ada juga kata pengantar. Di atasnya ada kata pengantar. Kemudian daftar isi. Di sini disebut daftar isi. Kemudian ada di sini yang disebut dengan bab. Ada bab dan sini ada subbab. Subbab ini juga dalam buku ini juga ada nomor halaman. Ada halaman 2, 3, dan seterusnya. Iya, baik adik-adik, kita akan lanjut juga dengan aturan penulisan. Jadi dalam aturan penulisan ini membuat tentang awal kalimat, tentang tanda baca, huruf kapital, paragraf, dan puisi. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam, ini adalah disebut dengan pesan pagi. Jadi di dalam pesan pagi ini ada sebuah informasi waktu. Yang di atas ini adalah informasi waktu dan di sini adalah sebuah isi pesan pagi. Jadi adik-adik, kakak akan bacakan dan adik-adik akan ikut bacaan yang kakak baca dalam sebuah pesan pagi ini. Ya, jadi kita akan baca bersama. Rabu tanggal 2 Desember 2020. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita semangat. Nah, dalam pesan pagi ini kita akan melihat juga di sini ada tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda koma, dan huruf kapital. Jadi di sini yang kakak lingkar pertama adalah tanda titik. Jadi tanda titik ini dimana penulisan yang kita menuliskan sebuah kalimat dan kita berhenti. Ya, jadi di sini kakak akan melingkari tanda titik. Tanda titik. Nah, kemudian kita akan nanti dengan tanda tanya. Bagaimana kita menuliskan sebuah kalimat? Kalau di situ ada tanda tanya, berarti kita akan di situ kita menanyakan sesuatu. Di sini kakak akan melingkari tanda tanya. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan tanda seru. Tanda seru ini bagaimana kita mempertanyakan atau kita menuliskan kalimat ini, kita mempertanyakan. Nah, jadi di sini kakak akan melingkar tanda seru. Kemudian
Kemudian yang berikutnya yaitu tanda koma. Tanda koma ini kita menulis, bagaimana kita menuliskan sebuah kalimat. Ya, di situ kalau kita menaruhkan tanda koma, berarti kita akan berhenti sejenak, lalu kita akan melanjutkan penulisan kalimatnya lagi. Di sini kakak akan melingkari tanda koma. Kemudian huruf kapital. Huruf kapital ini biasa dipakai di awal kalimat dan juga nama orang, nama tempat. Jadi di sini kita akan melihat huruf kapital. Di sini kakak akan melingkari huruf kapital. Ya baik, itulah yang dimaksud dengan huruf kapital. Adik-adik, kemudian kita akan belajar tentang paragraf. Dan di sini kakak ada mempunyai sebuah bacaan. Dalam bacaan ini ada sebuah judul dan isi. Jadi di sini yang ini disebut dengan judul. Judul dari bacaan tersebut. Ini disebut dengan judul. Nah di sini ada bacaan yang isinya ada di paragraf. Jadi di sebelah sini ada kosong, kakak mengosongkan karena kakak akan menaruh tanda di sini ada paragraf pertama, paragraf kedua. Di sini kakak akan membuat kotak seperti ini. Nah di sini kakak akan taruh nomor 1. Kemudian di bawah juga seperti itu. Ini kakak taruh nomor 2. Nah di tengah ini juga ada kosong, kakak akan melingkari bagian tengah ini juga seperti yang pertama sama yang kedua. Nah, ini yang disebut dengan sebuah bacaan atau paragraf. Ya, adik-adik, yang terakhir yaitu kita akan belajar tentang puisi. Nah, dalam puisi ini juga ada memiliki judul. Yang ini disebut dengan judul puisi. Dalam puisi ini juga kita akan mempelajari tentang ada sebuah kalimat dan bait. Yang di sini disebut dengan kalimat. Ini disebut dengan kalimat puisi dan di sini disebut dengan bait. Nah, dalam bait ini ya kita mulai saja dalam penulisan puisi ini juga ada huruf kapital dan tanda baca. Nah, ini yang disebut dengan huruf kapital pada awal kalimat dan di sini juga ada disebut dengan tanda baca. Nah, kemudian dalam puisi ini di sebelah kanannya ada ruang kosong. Nah, dalam ruang kosong ini kakak akan melingkari ruang kosong dalam puisi ini. Kita akan melingkari ruang kosong. Nah, di sini yang disebut dengan ruang kosong. Nah, di sini yang disebut dengan ruang kosong. Ya baik adik-adik, ini tadi kita sudah belajar tentang kesadaran cetak. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.